Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan saya kita semua sudah bangun pada pagi hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Dan mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 12 ayat 9 sampai 11. Kita di acara renungan pagi edisi 2 Maret 2024. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membaca dan merenungkannya. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bersyukur atas kesuksesan orang lain. Saudara sekalian pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah yang sering kita lakukan ketika kita melihat kesuksesan orang lain? Bahagia, ikut bersukacita? Ternyata tidak selalu orang-orang memiliki hal yang sama. Mengapa tidak begitu mudah untuk ikut dalam kebahagiaan dan kesuksesan orang lain? Bahkan berdoa syukur atas kesuksesan orang lain. Saudara sekalian, dalam teks yang kita baca pada pagi ini kita menemukan hal yang sama pada diri sejumlah besar orang Yahudi yang datang. Bahkan secara khusus disebut mereka adalah imam-imam kepala, yang seharusnya mereka lah yang akan menolong para pendengar, para murid, para pengikutnya untuk bisa melihat apa yang baik yang dilakukan oleh Yesus. Dalam teks yang kita baca ini kita menemukan bahwa mereka akan menghadiri ibadah sakral perayaan Paskah di Yerusalem. Sebagaimana biasanya orang-orang Yahudi datang dari berbagai pelosok ke Bait Allah sebagai tempat perayaan Paskah. Momen penting dan selalu mendapat perhatian dari masyarakat Yahudi dari saat ke saat. Pada perayaan Paskah tahun itu ada dua figur yang sangat menarik perhatian, Yesus Kristus dan Lazarus. Rupanya berita mereka sudah viral bahwa Yesus menyembuhkan bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Bahkan ada pengurapan di rumah Lazarus yang dilakukan oleh saudara Lazarus. Saudara sekalian, orang-orang yang datang ke Bait Allah rupanya sibuk untuk melihat, mencari Lazarus dan Tuhan Yesus. Yesus dan Lazarus menjadi figur utama yang hendak dilihat oleh banyak orang yang sedang beribadah di Yerusalem. Sebagian besar dari mereka tidak melihat secara langsung bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Karena itu mereka sangat penasaran untuk melihatnya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi para imam kepala karena bukan hanya Yesus yang menyebabkan orang Yahudi menjadi percaya, tetapi juga Lazarus yang menjadi bukti autentik dan mujizat kebangkitan yang Yesus lakukan. Mereka tahu bahwa orang-orang banyak di sini sudah mulai tertarik, bahkan ingin untuk menerima kuasa Kristus. Mereka sudah tertarik pada kuasa Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan bahkan membangkitkan orang mati. Saudara sekalian, imam-imam kepala adalah para imam dari golongan atas yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan agama, sosial bahkan politik masyarakat Yahudi. Mereka mantan imam besar yang melayani di Bait Allah dalam persembahan kurban dan ritual keagamaan lainnya. Jika bukan demikian, mereka berasal dari keluarga yang memiliki peluang menjadi imam besar. Saudara sekalian, berkenaan menaati hukum Taurat dan hidup takut akan Allah, seharusnya para imam kepala berada di baris depan untuk menjadi teladan bagi para umat. Bagaimana mereka bersyukur kepada Tuhan ketika mereka melihat hal-hal baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan manusia di bumi ini. Namun kita melihat justru hal yang sebaliknya terjadi. Mereka bukannya bersyukur kepada Tuhan, bukannya mereka berbahagia dan larut dalam kesenangan karena Lazarus dibangkitkan. Mereka malah melakukan kesepakatan atau bermufakat
jahat untuk membunuh Lazarus. Sebab oleh karena kesaksian Lazarus yang sudah dibangkitkan oleh Yesuslah, banyak orang yang semakin percaya kepada Yesus Kristus dan Tuhan Juru Selamat. Bukannya ikut bersukacita saudara sekalian karena Lazarus dibangkitkan, tidak. Bukannya bersyukur karena mujizat Tuhan yang telah dinyatakan, tidak. Sekali lagi hal ini memperlihatkan status mereka sebagai imam kepala yang tidak membuat hati dan pikiran mereka jernih untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Walaupun pikiran, otak, pelayanan-pelayanan dan pemberitaan-pemberitaan firman yang mereka lakukan, kejahatan mereka tersembunyi di balik jubah keagamaan. Hati mereka memendam nafsu kebencian bahkan terhadap orang-orang yang tak bersalah. Inilah yang menghalangi mereka untuk mengalami kuasa Allah sebenarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang hidup, marilah kita tidak bersembunyi di balik jubah keagamaan, tetapi belajar hidup di dalam integritas satunya kata dan perbuatan kita, dalam kesalehan dan kasih. Jika hari ini kita masih memendam kebencian atau iri hati atau dengki atau kemarahan terhadap siapapun, adalah kita bertekad untuk melepaskannya. Inilah momen sebelum kita memperingati Paskah 2024 ini. Marilah kita bertekad untuk melepaskan semua beban-beban hati pikiran itu, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang rohani, bukan orang munafik terlihat secara rohani, padahal sesungguhnya tidak. Karena itu saudara-saudaraku, hiduplah dalam sikap takut akan Allah. Sebab dengan demikian itulah yang akan menolong kita, membukakan iman kita, dan semangat yang baru pada kita untuk hidup tetap takut akan Allah. Kita akan diberi kesanggupan untuk peduli dengan orang lain, apapun yang mereka alami. Kita empati dengan keadaan mereka. Mereka butuh bantuan. Mereka butuh banyak doa. Bahkan Tuhan akan memampukan kita untuk ikut di dalam kebahagiaan dan syukur orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Bukan menjadikan mereka sebagai lawan atau tantangan. Sebaliknya kita membuat mereka bersama dengan kita untuk menyampaikan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, marilah kita belajar untuk bersyukur untuk apa yang baik yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini yang kami sudah baca. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menghidupi firman-Mu ini. Ajarlah kami untuk tidak iri hati, untuk memiliki rasa benci terhadap orang-orang yang sukses di sekeliling hidup kami. Tapi bantulah kami ya Tuhan supaya kami belajar, bersyukur, berempati, bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati hal-hal baik dari Tuhan. Jauhkan kami dari segala keirihatian, kedengkian. Tetapi biarlah kami saling menopang satu dengan yang lain, menikmati apa yang baik yang berasal dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui akal tinggal bersama mereka. Agar mereka yang sedih Tuhan hiburkan, mereka yang sakit Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Mereka yang menghadapi berbagai persoalan hidup mereka, berkenanlah Engkau Bapa mengasihi mereka. Supaya mereka juga dapat terlepas dari setiap masalah-masalah yang mereka hadapi. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi kami pada hari ini. Peganglah tangan kami Bapa dan tuntunlah kami untuk berjalan di sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.